Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Bang Aldi Nara Story. Sesuai janji, hari ini kita lanjut lagi ke part 3. Sebelum kita mulai kelanjutan ceritanya, jangan lupa buat tekan tombol subscribe channel Nara Story, kasih like, dan siap-siap tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, di part kali ini pembahasan soal drama rumah tangga kemarin bakal makin jelas arahnya. Tanpa perlu panjang lebar lagi, mari kita simak kelanjutannya bersama-sama. Hari sidang pertama, seminggu setelah gugatan cerai didaftarkan. Surat panggilan sidang resmi diterima oleh Naya dan Arka. Pagi itu, langit tampak mendung. Naya bangun lebih awal. Setelah menunaikan salat subuh, ia duduk di tepi tempat tidur memandangi Elvan yang masih terlelap. Wajah putranya begitu damai, membuat Naya semakin yakin bahwa apapun yang akan ia hadapi hari ini, semuanya demi masa depan anaknya. Ia mengecup kening Elvan dengan lembut. Doakan mama kuat ya sayang. Di ruang makan, Nana telah menyiapkan secangkir teh hangat. Kak, sarapan dulu sedikit. Naya tersenyum tipis. Terima kasih nak. Ayah yang duduk di sampingnya berkata pelan. Jangan takut. Apapun yang terjadi nanti, ayah dan ibu akan ada di belakangmu. Naya mengangguk pelan sambil menggenggam tangan ayahnya. Di sisi lain kota, Arka juga sedang bersiap, namun tidak seperti biasanya. Ia berdiri lama di depan cermin. Wajah yang terlihat di hadapannya seolah bukan lagi dirinya yang dulu. Mata yang dulu penuh semangat kini tampak kosong. Ia mengambil bingkai foto kecil di meja. Foto itu diambil 5 tahun lalu, ketika Naya tersenyum sambil menggendong Elvan, ia masih bayi. Saat itu mereka tampak seperti keluarga yang begitu bahagia. Arka mengusap foto tersebut dengan jemarinya. Aku menghancurkan semuanya sendiri. Suaranya lirih. Tak lama kemudian, ia memasukkan foto itu ke dalam tas dan berangkat menuju pengadilan. Di ruang tunggu pengadilan agama, Naya duduk bersama Nana, ayah dan ibu. Beberapa menit kemudian, langkah kaki seseorang membuat suasana menjadi hening. Arka datang. Mata mereka bertemu untuk pertama kalinya setelah 3 bulan. Arka berhenti beberapa langkah dari tempat Naya duduk. Naya. Naya mengangkat wajahnya. Iya. Apa kabar? Baik. Jawaban itu singkat, tetapi cukup membuat dada Arka semakin sesak. Aku senang melihat kamu sehat. Naya hanya mengangguk. Tidak ada lagi senyum yang dulu selalu menyambut kepulangannya. Yang ada hanyalah ketenangan yang dibangun di atas luka panjang. Arka merendahkan diri duduk di bangku yang berseberangan. Aku tahu, mungkin aku sudah tidak pantas meminta apapun. Tapi, aku benar-benar menyesal. Naya memandangnya beberapa detik. Penyesalanmu tidak aku ragukan, Arka. Arka menatap penuh harap. Namun, luka yang kamu tinggalkan juga nyata. Suasana kembali sunyi. Nana yang duduk di samping Naya memilih diam. Ia ingin kakaknya menyampaikan sendiri apa yang selama ini tersimpan di dalam hati. Tak lama kemudian, petugas memanggil nama mereka. Saudari Naya dan saudari Arka, silakan masuki ruang sidang. Mereka berdiri. Di dalam ruang sidang, majelis hakim membuka persidangan dan menjelaskan bahwa proses akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Hakim juga menanyakan apakah masih ada kemungkinan untuk berdamai. Ruangan menjadi sunyi. Hakim mempersilahkan Arka berbicara lebih dahulu. Dengan suara bergetar, Arka berkata, Saya mengakui kesalahan saya. Saya menyesal atas semua yang telah saya lakukan. Kalau masih diberi kesempatan, saya ingin memperbaiki rumah tangga kami. Setelah itu, giliran Naya. Naya berdiri perlahan.
Saya menghargai penyesalan beliau. Tetapi selama berbulan-bulan saya hidup dalam kebohongan. Saya sudah berusaha mempertahankan rumah tangga ini. Saya memilih diam, berharap semuanya berubah. Air mata mulai mengenang di pelupuk matanya. Namun kepercayaannya hilang, sangat sulit untuk kembali. Saya datang ke sini bukan karena membenci suami saya. Saya datang karena ingin memberi diri saya dan anak kami kesempatan untuk hidup dengan tenang. Mendengar kalimat itu, Arka menundukkan kepala. Air matanya jatuh tanpa mampu ia bendung. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa perempuan yang selalu memaafkannya ini telah memilih melepaskan. Persidangan hari itu kemudian ditunda sesuai jadwal yang ditetapkan pengadilan untuk melanjutkan tahapan berikutnya. Saat keluar dari ruang sidang, Arka berdiri mematung di lorong pengadilan. Naya menoleh. Tolong jaga Elvan. Naya mengangguk pelan. Dia tetap anakmu, dan aku tidak akan pernah menghalangi hubungan seorang ayah dengan anaknya selama itu membawa kebaikan bagi Elvan. Kalimat itu membuat Arka menangis. Ia sadar bahwa Naya masih memikirkan kepentingan Elvan, meski hatinya sendiri telah begitu terluka. Sementara Naya melangkah pergi bersama Nana, ayah dan ibu, Arka tetap berdiri di tempatnya. Ia hanya bisa memandangi kepergian perempuan yang pernah menjadi rumah paling nyaman dalam hidupnya. Kini, ia harus menerima kenyataan bahwa tidak semua kesalahan dapat diperbaiki hanya dengan kata maaf. Sidang hari itu telah usai. Matahari mulai condong ke barat, menyinari halaman pengadilan agama yang perlahan kembali lengang. Orang-orang yang sejak pagi memenuhi gedung itu satu persatu meninggalkan lokasi. Naya melangkah keluar bersama Nana, ayah dan ibu. Tak jauh dari mereka, Elvan yang sejak tadi ditemani kakek dan neneknya melihat seseorang berdiri di dekat tangga depan gedung. Matanya langsung berbinar. "Papa?" Suara polos itu memecah keheningan. Sebelum ada yang sempat menahan, Elvan berlari kecil menghampiri Arka. Arka yang masih berdiri dengan wajah penuh kesedihan sontak menoleh. Saat melihat putra semata wayangnya berlari ke arahnya, air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ia berlutut dan membuka kedua tangannya. Elvan langsung memeluk ayahnya erat. "Apa? Elvan kangen." Kalimat sederhana itu membuat dada Arka terasa sesak. Ia memeluk putranya dengan penuh kasih. Papa juga kangen sekali sama Elvan. Arka mencium kening, pipi, dan rambut putranya berkali-kali. Pelukan itu begitu erat, seolah ia takut kehilangan kesempatan untuk merasakan hangatnya anaknya. Naya berdiri berapa meter dari mereka, matanya berkaca-kaca. Meski rumah tangga mereka berada di ambang perpisahan, ia tidak ingin Elvan kehilangan kasih sayang seorang ayah yang tetap hadir dengan cara yang baik. Nana menggenggam tangan kakaknya. "Kak." Naya menggeleng pelan. "Biarkan mereka sebentar." Beberapa menit berlalu. Arka mengusap kepala Elvan dengan lembut. "Elvan, jadi anak yang baik ya." "Iya, Pak." "Dengerin mama." "Iya." "Jangan bikin mama sedih." Elvan mengangguk polos. "Papa ikut pulang?" Pertanyaan itu membuat suasana kembali sunyi. Arka menatap Naya, lalu kembali memandang putranya. Dengan suara yang berusaha tetap tenang, ia menjawab, "Hari ini Papa belum bisa pulang, Nak." "Kenapa?" Arka tersenyum tipis, matanya dipenuhi air mata. "Papa dan Mama sedang menyelesaikan urusan orang dewasa." Elvan belum benar-benar mengerti. Ia hanya memeluk ayahnya sekali lagi.
Kalau gitu, Papa jangan lupa main sama Elvan ya. Arka mengangguk cepat. Insya Allah, Papa akan selalu berusaha ada untuk Elvan. Naya kemudian melangkah mendekat. Elvan sayang, kita pulang dulu. Elvan menoleh kepada ibunya, lalu kembali memeluk Arka untuk terakhir kalinya. Arka mengusap air matanya sendiri. Ia memperhatikan Naya menggandeng tangan Elvan menuju mobil bersama Nana, ayah dan ibu. Sebelum masuk ke dalam mobil, Naya menoleh sejenak ke arah Arka. Tidak ada kebencian dalam tatapannya, hanya kesedihan dan harapan agar setelah semua proses ini selesai, mereka tetap mampu bekerja sama sebagai orang tua yang mengutamakan kebahagiaan Elvan. Arka membalas tatapan itu dengan anggukan pelan. Ia memahami bahwa hubungan mereka sebagai suami dan istri mungkin akan berakhir, tetapi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah tidak akan pernah berakhir. Mobil yang membawa Naya dan keluarganya perlahan meninggalkan halaman pengadilan. Arka tetap berdiri di sana, memandangi mobil itu hingga hilang dari pandangan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan betapa berharganya keluarga yang dahulu pernah ia miliki, dan betapa besar harga yang harus dibayar ketika kepercayaan telah hancur. Berdamai dengan keadaan. Beberapa bulan setelah proses persidangan berjalan, hati Naya perlahan mulai menemukan ketenangan. Luka itu memang belum sepenuhnya hilang. Ada kenangan yang masih sesekali datang tanpa diundang. Namun, Naya tidak lagi hidup dalam kemarahan. Ia memilih menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan masih bisa dibangun. Kini, hari-harinya dipenuhi kesibukan bekerja dan menghabiskan waktu bersama Elvan. Di sampingnya, selalu ada Nana, ayah dan ibu yang tak pernah lelah memberikan semangat. Suatu sore, ketika Elvan sedang bermain di halaman rumah, Naya memanggil Nana. "Nak, aku sudah mengambil keputusan." Nana menoleh. "Keputusan apa, Kak?" Naya memandang putranya yang sedang tertawa mengejar gelembung sabun. "Aku tidak ingin Elvan tumbuh tanpa mengenal ayahnya." Nana terdiam mendengarkan. "Seberat apapun luka yang kuterima, itu adalah urusanku dengan Arka. Elvan tidak boleh menjadi korban dari masalah kami." Nana mengangguk pelan. "Aku setuju." Keesokan harinya, melalui kuasa hukumnya, Naya menyampaikan bahwa ia tidak akan menghalangi Arka untuk bertemu Elvan. Pertemuan itu diharapkan berlangsung dengan cara yang baik, teratur, dan selalu mengutamakan kenyamanan serta kepentingan Elvan. Beberapa hari kemudian, Arka datang ke rumah. Namun sebelum mobilnya memasuki halaman, Naya sudah lebih dulu berpamitan kepada Nana. "Kalau Arka datang, biar Nana yang menemani Elvan." "Kakak mau kemana?" "Aku mau ke taman dekat rumah sebentar." Nana memahami maksud kakaknya. Naya bukan ingin menghindar karena benci. Ia hanya merasa belum siap bertemu langsung dengan Arka. Saat Arka tiba, Nana menyambutnya di teras. "Mas Arka?" Arka mengangguk pelan. Naya, ada. Nana menjawab dengan jujur. "Kan Naya sedang keluar sebentar." Arka tersenyum tipis, meski ada rasa sedih di wajahnya. "Aku mengerti." Tak lama kemudian, Elvan berlari keluar. "Papa?" Arka langsung memeluk putranya dengan hangat. Mereka bermain di halaman, menggambar, dan tertawa bersama. Dari kejauhan, Nana memperhatikan sambil sesekali membantu jika diperlukan. Arka tidak bertanya lagi tentang Naya. Ia menghormati keputusan mantan istrinya yang belum ingin bertemu. Sementara itu, di taman kecil tak jauh dari rumah, Naya duduk sendirian di bawah rindangnya pohon. Angin sore berembus pelan. Ia menatap langit yang mulai berubah jingga. Dalam hati ia berbisik, "Aku sudah maafkan kamu, Arka.
Tapi memaafkan bukan berarti kembali seperti dulu. Ia menutup mata sejenak. Tidak ada lagi kebencian. Yang tersisa hanyalah pelajaran berharga tentang kepercayaan, kesetiaan, dan keberanian untuk melanjutkan hidup. 1 jam kemudian, Naya pulang. Mobil Arka sudah tidak ada. Di ruang tamu, Elvan berlari memeluk ibunya. "Mama, tadi Papa ngajak Elvan gambar mobil." Naya tersenyum lembut. "Seru?" "Iya. Kalau Papa datang lagi, Elvan boleh main lagi." Naya mengusap rambut putranya. "Boleh sayang. Papa akan selalu menjadi ayahmu." Malam itu, sebelum tidur, Naya menatap foto Elvan yang tersimpan di ponselnya. Ia sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Namun ia juga percaya bahwa seseorang bisa tetap menjadi pribadi yang kuat tanpa harus menyimpan dendam. Sejak hari itu, Arka tetap hadir sebagai ayah bagi Elvan sesuai kesempatan yang telah disepakati. Sementara Naya memilih menjaga jarak dan menata hidupnya sendiri. Mereka tidak lagi berjalan sebagai pasangan, tetapi sebagai dua orang tua yang sama-sama berusaha memberikan yang terbaik bagi anak yang mereka cintai. 1 tahun telah berlalu. Waktu tidak menghapus semua luka di hati Naya, tetapi waktu mengajarkannya cara hidup berdampingan dengan masa lalu tanpa terus terikat olehnya. Kini, rumah yang dulu dipenuhi tangisan telah berubah menjadi rumah yang hangat. Setiap pagi, tawa Elvan selalu menjadi alarm terindah bagi Naya. Suara riang putra semata wayangnya selalu berhasil membuat Naya tersenyum. Hari-harinya kini dipenuhi pekerjaan yang ia cintai, menemani Elvan tumbuh, serta kebersamaan dengan Nana, ayah dan ibu. Rumah itu kembali dipenuhi canda, aroma masakan, dan percakapan hangat di meja makan. Naya juga mulai menemukan kembali dirinya. Ia kembali menekuni hobi yang sempat ditinggalkan, lebih sering meluangkan waktu bersama keluarga, dan belajar menikmati hidup tanpa terus menoleh ke belakang. Banyak orang yang melihat perubahan itu. Naya sekarang kelihatan lebih tenang. Dia memang banyak melalui cobaan, tapi sekarang wajahnya terlihat lebih bahagia. Mendengar itu, Naya hanya tersenyum. Baginya, kebahagiaan bukan lagi tentang memiliki kehidupan yang sempurna. Kebahagiaan adalah ketika ia bisa tidur dengan hati yang tenang, bangun tanpa rasa takut, dan melihat Elvan tumbuh menjadi anak yang ceria. Arka tetap menjalankan perannya sebagai ayah. Ia datang menemui Elvan pada waktu-waktu yang telah disepakati. Hubungan mereka sebagai orang tua berjalan dengan saling menghormati demi kepentingan anak. Sementara itu, Naya memilih tetap menjaga batas. Ia tidak lagi menyimpan kebencian kepada Arka, tetapi juga tidak membuka kembali pintu yang telah ia tutup. Suatu sore, Naya duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Elvan berlari-lari di halaman bersama Nana. Disusul tawa ayah dan ibu yang memperhatikan dari kursi taman. Langit sore berwarna jingga. Angin bertiup lembut membawa suasana damai yang dulu terasa begitu jauh. Nana duduk di samping kakaknya. "Kak." "Iya. Kalau mengingat semua yang sudah terjadi, kakak masih sedih." Naya memandang langit beberapa saat sebelum menjawab. "Ya, kadang masih. Tapi sekarang rasa syukurku jauh lebih besar daripada kesedihanku." Nana tersenyum. "Kakak pantas bahagia." Naya menggenggam tangan adiknya. "Bukan karena semua masalah sudah hilang, tapi karena aku memilih untuk terus melangkah." Tak lama kemudian, Elvan berlari menghampiri. "Mama, lihat, Elvan bisa naik sepeda." Naya berdiri sambil tersenyum bangga. "Wah, hebat sekali jekon Mama." Ia meluk putranya erat. Di pelukan kecil itu, Naya menemukan alasan untuk terus kuat. Ia akhirnya menyadari bahwa akhir dari sebuah pernikahan bukanlah akhir dari kehidupan. Terkadang keberanian untuk melepaskan
justru menjadi awal dari kebahagiaan yang baru. Dan pada senja yang indah itu, Naya tersenyum dengan tulus. Bukan karena ia telah melupakan masa lalunya, melainkan karena ia telah berdamai dengannya. Pagi itu, langit berwarna biru cerah. 5 tahun telah berlalu sejak sidang perceraian Naya dan Arka resmi berakhir. Waktu yang dulu terasa begitu lambat, kini berubah menjadi sahabat yang menyembuhkan setiap luka. Naya kini berusia 29 tahun. Ia telah menjadi perempuan yang jauh lebih kuat. Senyumnya kembali tulus, bukan lagi senyum yang dipaksakan untuk menutupi kesedihan. Bersama Elvan yang kini berusia 9 tahun, ia menjalani kehidupan yang damai. Usaha butik yang dirintisnya berkembang pesat. Banyak orang yang mengenalnya sebagai pengusaha muda yang rendah hati. Di rumah yang hangat, tawa Elvan selalu menjadi alasan terbesar Naya untuk terus melangkah. Suatu akhir pekan, Naya menghadiri reuni kecil teman-teman masa SMA di sebuah kafe yang baru dibuka di kotanya. Awalnya ia ragu datang, namun Nana terus membujuknya. "Datang aja kak, siapa tahu ketemu teman lama. Masa hidup isinya kerja terus?" ujar Nana sambil tersenyum. Akhirnya, Naya datang mengenakan gaun putih sederhana dipadukan blazer krem. Penampilannya anggun, namun tetap bersederhana. Saat memasuki kafe, beberapa teman langsung menyambutnya. "Naya, Naya, ya ampun, kamu makin cantik aja." Mereka saling berpelukan sambil tertawa mengenang masa sekolah. Di tengah obrolan hangat itu, pintu kafe kembali terbuka. Seorang pria bertubuh tinggi mengenakan kemeja biru muda masuk sambil membawa senyum yang begitu familiar. Kapan mereka bertemu, pria itu seolah membeku. Naya. Naya juga terdiam beberapa detik. "Raka?" Ternyata pria itu adalah Raka, teman sekelas Naya semasa SMA. Dulu mereka sangat akrab. Raka dikenal sebagai siswa yang pendiam, cerdas, dan selalu membantu Naya saat belajar. Bahkan banyak teman yang dulu sering menggoda mereka karena terlihat begitu dekat. Raka tersenyum lebar. Aku hampir gak percaya, ternyata benar kamu. Naya membalas senyum itu. "Iya, sudah lama sekali ya. 15 tahun lebih mungkin." Mereka pun duduk satu meja bersama teman-teman lainnya. Sepanjang acara, Raka sekali mencuri pandang ke arah Naya. Bukan karena kecantikannya semata, tetapi karena ia melihat perempuan yang dulu ceria, kini memiliki ketenangan yang begitu berbeda. Setelah reuni selesai, satu persatu teman mereka pulang. Di area parkir, Raka menghampiri Naya. Boleh ngobrol sebentar?" Naya mengangguk. Mereka berjalan pelan menuju taman kecil di samping kafe. "Aku sebenarnya sudah beberapa tahun mencari kabar tentangmu," kata Raka pelan. Naya menatapnya heran. "Mencari kabarku?" "Iya, tapi aku dengar kamu sudah menikah waktu itu. Jadi aku memilih tidak mengganggu." Naya tersenyum tipis. "Itu sudah menjadi masa lalu." Raka mengangguk pelan. Ia tahu ada cerita panjang di balik kalimat sederhana itu. "Aku turut prihatin mendengar apa yang pernah terjadi." Naya tidak lagi menunduk seperti dulu. Ia justru tersenyum dengan tenang. "Terima kasih, tapi semuanya sudah berlalu. Sekarang aku bahagia." "Iya, itu terlihat dari wajahmu." Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Lalu terdengar suara kecil dari belakang. "Mama?" Naya menoleh. Elvan berlari menghampirinya sambil membawa es krim yang baru dibelikan Nana. "Mama, Tante Nana nyuruh pulang." Naya tersenyum, lalu mengusap kepala putranya. "Iya sayang." Raka memperhatikan bocah itu. Ini Elvan?" "Iya, anak semata wayangku." Elvan menatap Raka dengan sopan. "Halo Om."
Halo juga. Wah, kamu ganteng sekali. Elvan tersenyum malu. Melihat interaksi itu, hati Raka terasa hangat. Ia melihat bagaimana Naya membesarkan putranya menjadi anak yang sopan dan ceria. Sebelum berpisah, Raka mengeluarkan ponselnya. Kalau kamu tidak keberatan, boleh kita berteman lagi sebagai teman lama. Naya terdiam sesaat, lalu tersenyum. Tentu saja. Teman, tetaplah teman. Mereka saling bertukar nomor telepon. Tak ada cinta yang terburu-buru, tak ada janji manis yang diucapkan. Hanya dua sahabat lama yang dipertemukan kembali oleh waktu saat keduanya telah tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa. Tanpa mereka sadari, pertemuan sederhana sore itu menjadi awal dari babak baru dalam kehidupan Naya. Babak yang tidak lagi dipenuhi air mata, melainkan harapan yang datang dengan perlahan. Sejak pertemuan di reuni sekolah itu, Naya kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tidak terlalu memikirkan pertemuannya dengan Raka. Baginya, itu hanyalah pertemuan dua teman lama yang dipisahkan oleh waktu. Namun, takdir rupanya memiliki rencana lain. 3 hari setelah reuni, ponsel Naya bergetar saat ia sedang memeriksa laporan keuangan butik miliknya. Raka. Hai Naya, maaf mengganggu. Aku kebetulan sedang ada urusan di dekat butikmu. Boleh mampir sebentar? Naya tersenyum tipis sebelum membalas. Silakan, aku memang sedang di butik. Tak sampai 20 menit kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan butik. Seorang pria turun dengan kemeja putih yang digulung hingga siku. Senyumnya masih sama seperti dulu, hangat dan menenangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk aja. Raka melihat-lihat isi butik yang dipenuhi pelanggan. Hebat sekali. Dulu kamu bercita-cita punya usaha sendiri. Ternyata benar-benar terwujud. Naya tersenyum. Alhamdulillah, semua ini berawal dari usaha kecil. Setelah perceraian, pelan-pelan berkembang. Aku bangga sama kamu. Kalimat itu membuat Naya sedikit terdiam. Sudah lama tidak ada seorang yang mengucapkan kalimat sederhana seperti itu dengan begitu tulus. Tak lama kemudian, terdengar suara kecil dari arah belakang. Mama. Elvan berlari menghampiri Naya sambil membawa gambar yang baru selesai ia warnai. Mama, lihat, Elvan juara menggambar. Naya langsung memeluk putranya. Masya Allah, bagus sekali. Raka ikut tersenyum. Ini Elvan lagi? Iya. Elvan menatap Raka. Om yang kemarin di kafe ya? Iya. Kamu masih ingat? Ingatlah. Raka tertawa kecil. Berarti ingatanmu bagus. Mereka bertiga mengobrol beberapa menit. Anehnya, Elvan terlihat cepat akrab dengan Raka. Bahkan bocah itu tanpa malu menunjukkan semua hasil gambarnya. Saat hendak pulang, Raka berkata pelan. Naya, boleh nggak sesekali kita ngopi, sekedar teman lama? Naya berpikir sejenak. 5 tahun hidup sendiri membuatnya berhati-hati membuka pintu bagi orang baru. Namun ia juga tahu, tidak semua laki-laki sama seperti Arka. Sebagai teman, boleh. Wajah Raka langsung tersenyum lega. Terima kasih. Di dalam mobil, Raka mengembuskan nafas panjang sambil tersenyum sendiri. Ia teringat masa SMA. Dulu, diam-diam ia menyukai Naya. Namun sebelum sempat mengungkapkan perasaannya, ia mendapat beasiswa kuliah di luar kota. Ketika kembali beberapa tahun kemudian, ia mendengar Naya telah menikah. Sejak saat itu, ia mengubur semua perasaannya. Dan kini, setelah bertahun-tahun, takdir mempertemukan mereka kembali. Namun Raka berjanji pada dirinya sendiri. Aku tidak akan terburu-buru. Naya sudah terlalu banyak terluka.
Jika suatu hari nanti dia membuka hatinya, biarlah itu terjadi karena dia benar-benar percaya, bukan karena kasihan atau kesepian. Sementara itu, di butik, Nana yang baru datang langsung menyenggol bahu kakaknya sambil tersenyum jahil. Kak, itu teman SMA atau calon? Naya langsung memutar bola matanya. Nana, aku cuma nanya. Dia cuma teman. Nana terkekeh. Iya, sekarang teman, besok belum tahu. Naya hanya menggeleng sambil tersenyum malu. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, ada seorang yang datang ke hidupnya tanpa membawa luka, tanpa kebohongan, dan tanpa memaksa masuk ke dalam hatinya. Dan tanpa disadari Naya, dari kejauhan, seseorang sedang memperhatikan butik itu di dalam mobilnya. Orang itu adalah Arka. Dia datang hanya untuk melihat Elvan dari jauh. Namun, saat melihat seorang pria berbicara akrab dengan Naya dan putranya, dada Arka terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa waktu tidak pernah menunggunya. 5 tahun yang ia sia-siakan telah memberi kesempatan bagi orang lain untuk hadir dalam kehidupan perempuan yang dulu begitu dia cintai. Arka masih duduk diam di balik kemudi mobilnya. Mesin telah dimatikan, tetapi ia belum juga beranjak. Dari balik kaca, ia melihat Naya, Nana, dan Elvan tertawa bersama di depan butik. Di samping mereka berdiri Raka. Pria itu tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Ia hanya mengobrol santai sambil sekali tertawa mendengar celoteh Elvan. Namun, pemandangan sederhana itu sudah cukup membuat hati Arka terasa sesak. Dulu, seharusnya aku yang berdiri di sana. Umamnya lirih. Ia menundukkan kepala. Penyesalan yang selama 5 tahun ia pendam kembali memenuhi dadanya. Namun Arka sadar, semua itu adalah akibat dari pilihannya sendiri. Ia memilih mengkhianati perempuan yang selalu menemaninya sejak mereka belum memiliki apa-apa. Ia memilih menghancurkan rumah tangga yang dibangun dengan susah payah. Dan kini, ia tak lagi memiliki hak untuk cemburu. Di sisi lain, Raka berpamitan kepada Naya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama, hati-hati di jalan. Raka menatap Naya beberapa saat sebelum tersenyum. Aku senang bisa bertemu lagi denganmu. Naya membalas senyum itu. Aku juga. Raka kemudian menoleh kepada Elvan. Mau pulang dulu ya? Iya Om Raka, lain kali main lagi ya. Insya Allah. Raka melambaikan tangan sebelum masuk ke mobilnya. Tanpa ada yang menyadari, mobil Raka dan mobil Arka berpapasan saat keluar dari area parkir. Keduanya saling melihat sekilas. Tatapan itu singkat, tetapi cukup untuk membuat Arka bertanya-tanya. Siapa pria itu? Malam harinya, Naya dan Elvan makan malam bersama di rumah. Mama, panggil Elvan. Iya sayang. Om Raka baik ya? Naya tersenyum. Iya, Om Raka teman lama Mama. Kalau Om Raka datang lagi, Elvan boleh ajak main bola? Boleh. Elvan mengangguk senang, lalu kembali menikmati makan malamnya. Naya hanya tersenyum melihat tingkah putranya. Ia sama sekali tidak berpikir lebih jauh tentang Raka. Baginya, pertemuan itu hanyalah awal dari kembali terjalinnya persahabatan yang sempat terputus. Sementara itu, di rumahnya, Raka membuka sebuah kotak kayu yang sudah lama tersimpan di lemari. Di dalamnya terdapat foto-foto masa SMA. Salah satunya adalah foto saat acara perpisahan sekolah. Di sana, Naya berdiri di sampingnya sambil tersenyum cerah. Senyum yang dulu membuat Raka diam-diam jatuh hati. Raka mengusap pelan foto itu sambil tersenyum tipis. Akhirnya, kita dipertemukan lagi. Namun ia segera menyimpan kembali foto tersebut.
Aku tidak boleh buru-buru. Yang terpenting sekarang adalah melihat Naya benar-benar bahagia. Ia tidak ingin mengulang kesalahan banyak orang yang maksa masuk kehidupan seorang yang masih menyimpan luka. Raka ingin hadir dengan kesabaran. Keesokan paginya, seperti biasa, Naya mengantar Elvan ke sekolah. Saat mobilnya berhenti di depan gerbang, Elvan tiba-tiba menunjuk ke arah seberang jalan. "Mama, itu Papa." Naya menoleh. Di seberang jalan, Arka berdiri dengan pakaian sederhana sambil membawa sebuah tas kecil berisi hadiah untuk Elvan. Tatapan mereka bertemu. Selama 5 tahun, inilah pertama kalinya Naya dan Arka saling memandang dari jarak sedekat itu. Tak ada lagi kebencian di mata Naya. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Naya mengangguk pelan sebagai bentuk sapaan. Arka membalas anggukan itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tanpa sepatah kata pun, mereka sama-sama mengerti bahwa hidup telah membawa mereka ke jalan yang berbeda. Dan kali ini, Naya melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Di hadapannya, masa depan telah menanti, sementara masa lalu perlahan berubah menjadi kenangan. Sejak pertemuan singkat di depan sekolah, Naya kembali menjalani rutinitasnya. Ia tidak memikirkan tatapan Arka pagi itu. Semua yang pernah terjadi telah ia maafkan, tetapi tidak untuk diulang. Hubungan mereka kini hanya sebatas orang tua yang sama-sama menyayangi Elvan. Beberapa minggu kemudian, sekolah Elvan mengadakan acara pentas seni dan pameran karya siswa. Seperti biasa, para orang tua diundang untuk hadir. Pagi itu, Naya datang mengenakan gamis berwarna sage yang anggun. Nana ikut menemani karena Elvan sudah berhari-hari meminta mereka datang. "Mama, nonton Nana?" seru Elvan sambil berlari memeluk mereka. "Masya Allah, anak mama ganteng sekali pakai baju adat," puji Naya sambil merapikan peci putranya. Elvan tersenyum bangga. Tak lama kemudian, Arka datang. Ia berjalan mendekat dengan langkah pelan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Naya dengan sopan. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi air mata. Mereka berbicara seperlunya demi Elvan. "Papa?" Elvan langsung memeluk Arka. Arka membalas pelukan itu erat. "Papa bangga sama Elvan." Senyum bahagia terpancar di wajah Elvan karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mama dan papanya bisa berada di tempat yang sama tanpa saling membenci. Di tengah acara, seseorang memanggil dari belakang. "Naya." Naya menoleh. "Raka?" Raka tersenyum sambil membawa sebuah buket bunga kecil. "Kebetulan perusahaan kami menjadi salah satu sponsor acara sekolah ini." "Oh, pantesan." Raka lalu menoleh kepada Elvan. "Halo jagoan." "Halo Om Raka." Melihat kedekatan mereka, Arka langsung memahami bahwa pria inilah yang pernah ia lihat di depan butik beberapa waktu lalu. Raka kemudian mengulurkan tangan kepada Arka. "Halo, saya Raka, teman SMA Naya." Arka menyambut uluran tangan itu. "Arka." Tak ada permusuhan di antara mereka, hanya dua pria yang sama-sama saling menghormati. Namun di dalam hati Arka ada rasa yang sulit dijelaskan. Ia sadar jika suatu hari ada seorang yang mampu membuat Naya tersenyum lagi, ia tidak memiliki hak untuk menghalanginya. Acara berlangsung meriah saat Elvan tampil menyanyikan lagu di atas panggung. Naya, Arka, Nana, dan Raka sama-sama memberikan tepuk tangan paling meriah. Selesai tampil, Elvan berlari turun dari panggung. Elvan tertawa riang. Momen itu membuat Naya tersenyum haru. Dulu ia takut perceraian akan menghancurkan masa depan putranya. Namun kini ia melihat Elvan tumbuh menjadi anak yang penuh kasih sayang. Menjelang pulang, Raka menghampiri Naya. "Naya, minggu depan ada festival buku di kota ini.
Aku ingat, dulu kamu paling suka membaca novel. Naya tersenyum kecil. Iya, masih suka kok sampai sekarang. Kalau kamu berkenan, bagaimana kalau kita ke sana? Sekalian ajak Elvan, biar dia juga bisa memilih buku yang dia suka. Naya terdiam beberapa saat. Ia menatap Elvan yang sedang bercanda dengan Nana. Ajakan itu rasa ringan, tanpa tekanan, dan melibatkan Elvan, bukan sekedar mengajaknya berdua. Naya akhirnya mengangguk pelan. Baik, insya Allah kami ikut. Senyum Raka mengembang. Terima kasih. Dari kejauhan, Arka melihat percakapan itu. Ia menarik nafas panjang, lalu tersenyum tipis. Semoga kali ini ada seorang yang benar-benar menjaga kebahagiaanmu, Naya. Arka mengucapkan doa itu dengan tulus, meski hatinya masih dipenuhi penyesalan. Ia tahu cinta yang pernah ia sia-siakan kini bukan lagi miliknya untuk diperjuangkan, melainkan kenangan yang harus ia ikhlaskan. Seminggu kemudian, hari yang dijanjikan akhirnya tiba. Pagi itu, langit begitu cerah. Naya mengenakan gamis berwarna biru muda dipadukan hijab putih. Elvan yang kini duduk di bangku kelas 3 SD tampak bersemangat karena ini adalah pertama kalinya ia menghadiri festival buku sebesar itu. Mama, nanti Elvan boleh beli buku dinosaurus. Naya tersenyum sambil menggenggam tangan putranya. Boleh, tapi pilih yang benar-benar ingin dibaca ya. Iya Mama. Sesampainya di lokasi, Raka sudah menunggu di pintu masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Naya. Wah, jagoan sudah siap berburu buku. Siap Om, jawab Elvan penuh semangat. Mereka bertiga berkeliling dari satu stand ke stand lainnya. Elvan sibuk memilih buku-buku sains dan cerita petualangan, sedangkan Naya menikmati deretan novel dan buku bisnis. Raka hanya memperhatikan Naya dari kejauhan. Melihat perempuan itu tersenyum lepas membuat hatinya ikut senang. Saat Elvan mengikuti lomba mewarnai yang diadakan panitia, Naya dan Raka duduk di sebuah bangku taman yang berada di area festival. Suasana cukup tenang. Raka memecah keheningan. Naya. Iya. Aku ingin jujur tentang sesuatu. Naya menoleh. Dulu, waktu kita masih SMA, sebenarnya aku menyukaimu. Naya tampak terkejut. Raka tersenyum kecil. Aku tidak pernah sempat mengatakannya. Setelah lulus, aku harus kuliah di luar kota. Saat kembali, aku mendengar kamu sudah menikah. Jadi aku memilih mengubur semua perasaan itu. Naya terdiam. Ia tidak menyangka bahwa selama ini ada seorang yang pernah menyimpan perasaan untuknya tanpa pernah mengganggunya. Raka melanjutkan dengan suara tenang. Aku tidak mengatakan ini untuk membuatmu tidak nyaman. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa sejak dulu aku mengagumimu karena ketulusanmu, bukan karena hal lain. Naya tersenyum tipis. Terima kasih sudah jujur. Aku juga tidak ingin memaksamu menerima apapun. Raka menatap lurus ke depan. Aku tahu kamu pernah terluka sangat dalam. Karena itu, aku tidak akan meminta jawaban hari ini. Aku hanya ingin menjadi seorang yang bisa membuatmu merasa aman. Kalau suatu hari kamu membuka hati, aku akan bersyukur. Tapi kalau tidak, aku tetap menghargai keputusanmu. Ucapan itu membuat hati Naya terasa hangat. Sudah lama ia tidak bertemu seorang yang menghormati perasaannya tanpa memaksa. Tak lama kemudian, Elvan berlari menghampiri mereka sambil membawa sertifikat. Mama, Om Raka, Elvan juara 2. Masya Allah.
Suara Naya sambil memeluk putranya. Raka ikut mengacungkan jempol. Wah, hebat sekali. Elvan tersenyum bangga. Hadiahnya buku loh. Itu hadiah yang paling bagus, kata Raka sambil mengusap kepala Elvan. Sore harinya mereka mengantar Elvan membeli es krim sebelum pulang. Saat melihat Naya dan Elvan tertawa bersama, Raka tersenyum dalam hati. Ia sedang tidak mengejar cinta. Ia sedang membangun kepercayaan. Sementara itu, di sisi lain kota, Arka sedang duduk sendirian di teras rumah kontrakannya. Ia baru saja menerima foto dari Elvan yang memperlihatkan dirinya memegang piala lomba mewarnai. Arka tersenyum bangga. Papa bangga sama kamu, Nak. Ia kemudian menatap langit yang mulai berubah jingga. Dalam hati, ia berdoa agar putranya selalu bahagia dan agar Naya menemukan seorang yang benar-benar mampu menjaganya. Karena kini, Arka telah memahami satu hal yang paling berharga. Cinta bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang mengikhlaskan orang yang pernah kita sakiti untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Beberapa hari kemudian, sesuai jadwal yang telah disepakati dengan Naya, Arka datang untuk bertemu putranya. Ia mengenakan kemeja sederhana yang sudah sedikit pudar. Wajahnya tampak lebih kurus dibandingkan 5 tahun lalu. Meski hidupnya kini jauh dari kemewahan, ia tetap berusaha tampil rapi setiap kali bertemu Elvan. Saat mobil Naya berhenti di depan taman kota, seorang anak laki-laki berlari keluar sambil tersenyum lebar. Suara itu membuat Arka menoleh. Elvan berlari sekencang mungkin, lalu langsung memeluk ayahnya. Arka memeluk putranya erat hingga matanya mulai berkaca-kaca. Papa kangen sekali sama Elvan. Aku juga kangen sama papa, jawab Elvan polos. Naya yang berdiri beberapa langkah di belakang hanya tersenyum tipis. Ia sengaja memberi ruang agar ayah dan anak itu bisa melepas rindu. Arka kemudian mengusap kepala Elvan. Papa, bawa dia kecil untuk Elvan. Wah, apa itu apa? Arka mengeluarkan sebuah buku ensiklopedia dinosaurus. Hadiah itu memang tidak mahal, tetapi ia membelinya dari hasil kerja kerasnya selama beberapa minggu. Mata Elvan langsung berbinar. Terima kasih papa, Elvan suka banget. Melihat putranya begitu bahagia, Arka merasa dadanya hangat. Ia sadar kebahagiaan seorang anak tidak selalu diukur dari mahalnya hadiah, melainkan dari perhatian yang diberikan. Mereka pun menghabiskan waktu bersama di taman. Elvan bercerita tentang sekolah, teman-temannya, dan cita-citanya. Papa, nanti kalau Elvan sudah besar, Elvan mau jadi pengusaha seperti mama. Arka tersenyum bangga. Itu cita-cita yang bagus. Tapi apapun nanti pilihan Elvan, Papa akan selalu mendukung. Iya papa. Sebelum pulang, Elvan kembali memeluk ayahnya. Papa, jangan lupa jaga kesehatan ya. Arka mengangguk sambil menahan haru. Iya nak, Papa janji. Naya kemudian menghampiri. Elvan, sudah waktunya pulang. Iya mah. Sebelum masuk ke mobil, Elvan melambaikan tangan dengan semangat. Arka membalas lambaian tangan putranya dengan senyum. Meski hidupnya kini sederhana dan penuh penyesalan, ia bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk tetap menjadi papa bagi Elvan, meski tidak lagi menjadi suami bagi Naya. Mobil yang membawa Naya dan Elvan perlahan meninggalkan taman. Elvan masih memeluk buku dinosaurus pemberian ayahnya dengan wajah bahagia. Ma, iya sayang, papa sekarang tinggal di rumah yang kecil ya. Naya melirik putranya sekilas, lalu kembali fokus mengemudi. Iya, papa bilang sekarang kerjanya juga beda. Naya mengangguk pelan. Yang penting papa bekerja dengan jujur. Elvan mengusap sampul bukunya. Elvan seneng papa masih mau ketemu Elvan. Naya tersenyum hangat. Papa sangat sayang sama Elvan.
Kalau Mama? Naya meraih tangan kecil putranya. Mama juga sayang sama Elvan. Mama dan Papa memang sudah tidak tinggal bersama, tapi kami akan selalu menyayangi Elvan. Elvan mengangguk mengerti. Di sisi lain, Arka berjalan kaki menuju kontrakannya. Di tangannya hanya tersisa dompet lusuh dan beberapa lembar uang. Namun hatinya terasa sedikit lebih tenang setelah bertemu putranya. Sampainya di kontrakan, Arka membuka album foto lama. Di sana masih tersimpan foto pernikahannya dengan Naya. Foto saat mereka masih tinggal di rumah sederhana. Foto ketika Elvan baru lahir. Arka tersenyum pahit. Dulu, aku sudah memiliki keluarga yang sempurna. Tapi, aku sendiri yang menghancurkannya. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tidak menangis karena miskin. Ia menangis karena menyadari bahwa harta bisa dicari kembali, tapi kepercayaan dan keluarga yang telah hancur tidak bisa dikembalikan seperti semula. Sementara itu, Rania masih berjuang mencari pekerjaan. Setelah berkali-kali ditolak, akhirnya ia diterima bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan sederhana. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering termenung. Ia teringat bagaimana dulu ia mengejar kehidupan mewah bersama Arka. Kini semua itu telah hilang. Suatu sore, tanpa sengaja, Rania melihat dari kejauhan Arka sedang berjalan keluar dari sebuah toko bangunan dengan membawa peralatan kerja. Arka kini bekerja sebagai karyawan harian. Rania ingin menghampiri, tapi langkahnya terhenti. Ia sadar mereka sama-sama telah memilih jalan yang salah di masa lalu. Mengganggu kehidupan Arka lagi hanya akan membuka luka lama. Rania akhirnya memilih pergi dengan kepala tertunduk. Malam harinya, Naya sedang duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh. Raka datang berkunjung setelah sebelumnya memberi kabar melalui pesan. Mengganggu tidak? Tidak, silakan masuk. Mereka duduk berbincang santai. Raka memperhatikan wajah Naya yang kini jauh lebih tenang dibandingkan 5 tahun lalu. Aku senang melihatmu benar-benar bahagia. Naya tersenyum. Dulu, aku pikir hidupku sudah selesai. Ternyata Allah masih memberikan banyak hal yang indah setelah semua yang terjadi. Raka mengangguk. Kadang kita harus kehilangan sesuatu agar menemukan jalan yang lebih baik. Naya menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia tidak lagi menyimpan kebencian kepada Arka maupun Rania. Semua rasa sakit telah berubah menjadi pelajaran hidup. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar siap menyambut masa depan, apapun yang telah Allah siapkan untuknya. Sebuah lamaran yang tak terduga. 6 bulan berlalu, hubungan Naya dan Raka semakin dekat. Bukan karena sering bertemu, melainkan karena Raka selalu hadir dengan cara yang sederhana dan penuh hormat. Ia tidak pernah datang tanpa izin. Ia tidak pernah memaksa Naya untuk membuka hati. Dan yang paling membuat Naya merasa nyaman, Raka sangat menyayangi Elvan tanpa pernah berusaha menggantikan posisi Arka sebagai ayahnya. Suatu sore, Raka datang ke rumah Naya bersama kedua orang tuanya. Nana yang membukakan pintu tampak terkejut. Silakan masuk, Om, Tante. Tak lama kemudian, Naya keluar dari ruang keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah dan Ibu Raka tersenyum ramah. Naya, maaf kalau kedatangan kami mendadak. Tidak apa-apa, Om. Silakan duduk. Suasana ruang tamu terasa hangat. Elvan yang baru selesai mengerjakan PR ikut duduk di samping Naya. Raka memandang Naya dengan tenang, lalu menarik nafas panjang. Naya, hari ini aku datang bukan hanya sebagai teman. Naya menatapnya dengan penuh perhatian. Aku datang bersama kedua orang tuaku karena ingin meminta izin. Izin? Untuk apa?
Raka tersenyum. Aku ingin memintamu menjadi pendamping hidupku. Ruangan mendadak hening. Nana yang duduk di samping hanya tersenyum haru. Raka melanjutkan ucapannya. Aku tahu kamu pernah terluka. Aku tahu kamu tidak mudah mempercayai seorang lagi. Karena itu, aku tidak meminta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku siap menerima masa lalumu, menyayangimu dengan tulus, dan menghormati hubungan Elvan dengan papanya. Raka kemudian menoleh kepada Elvan. Dan kalau suatu hari Mama mengizinkan aku menjadi bagian dari keluarga kalian, aku tidak akan pernah meminta Elvan berhenti memanggil Arka dengan sebutan Papa, karena Papa hanya ada satu. Elvan tersenyum kecil. Naya menundukkan kepala. Matanya mulai berkaca-kaca. Sudah lama tidak ada seorang yang berbicara dengan begitu tulus tanpa menuntut apapun. Malam itu, setelah tamu pulang, Naya duduk sendirian di teras rumah. Nana menghampirinya sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Kak, apa yang kakak pikirkan? Naya tersenyum pelan. Aku takut disakiti lagi. Naya mengangguk. Nana menggenggam tangan kakaknya. Rasa takut itu wajar. Tapi kak, selama 6 bulan ini Mas Raka gak pernah sekalipun memaksa kakak. Dia juga selalu menghormati Elvan dan bahkan tidak pernah mencoba menggantikan posisi Papa Arka. Itu yang membuatku yakin kalau niatnya baik. Naya menarik nafas panjang. Aku akan sholat istikharah dulu. Nana tersenyum. Itu keputusan yang paling baik. Di tempat lain, Arka baru saja selesai bekerja ketika ponselnya berdering. Itu adalah panggilan video dari Elvan. Papa? Iya jagoan. Elvan tersenyum lebar. Papa, hari ini Om Raka datang ke rumah. Arka terdiam sejenak. Oh iya? Iya, Om Raka datang sama kakek sama neneknya. Arka sudah bisa menebak tujuan kedatangan mereka. Dadanya terasa sesak, tetapi ia tidak menunjukkan kesedihannya di depan putranya. Kalau begitu, Papa doakan semoga semua yang terbaik terjadi untuk Mama. Elvan mengangguk polos. Iya Papa. Setelah panggilan berakhir, Arka menatap langit malam. Ia tersenyum tipis meski matanya basah. Semoga kali ini kamu benar-benar menemukan kebahagiaanmu, Naya. Dengan hati yang berat, Arka akhirnya benar-benar belajar mengikhlaskan perempuan yang pernah menjadi cinta terbesar dalam hidupnya. Kini, doa terbaiknya bukan lagi agar Naya kembali, melainkan agar Naya dan Elvan selalu hidup dalam kebahagiaan. Dan cerita pun bersambung. Nah, itu dia pembahasan untuk part 3 kali ini. Gimana menurut kalian? Langsung aja tumpahin pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Buat kalian yang belum, pastikan udah like video ini dan subscribe channel Narastory biar gak ketinggalan cerita selanjutnya. Gue Bang Al pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.